upon a time there was a lovely prince. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Roni, kebetulan Pak Roni ngajar di PKWU kelas 11. Menjelaskan lanjutan dari KD 3 dari 4 di PowerPoint. Kalian harus mendengarkan dan juga mencatat apa yang saya jelaskan di PowerPoint. Gitu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan kemasan ya, menurut Lau dan Kimber tahun 2007, kemasan dan pelabelan kemasan mempunyai beberapa tujuan, yaitu A. Fisikal produksi ya, melindungi objek dari suhu, getaran, guncangan, tekanan dan sebagainya. B. Barrier protection ya, melindungi dari hambatan oksigen, uap air, debu dan sebagainya. Yang C. Containment or agglomeration. Benda-benda kecil biasanya dikelompokkan bersama dalam suatu paket untuk efisiensi transportasi dan penanganan. Yang D. Informasi transmission. Informasi tentang cara menggunakan transportasi, daur ulang, atau membuang paket produk yang sering terdapat pada kemasan atau label. Yang E. Reduksi text ya, kemasan yang tidak dapat ditutup kembali atau akan rusak secara fisik menunjukkan tanda-tanda pembukaan, sangat membantu dalam pencegahan pencurian. Paket juga termasuk dalam pemberian kesempatan sebagai perangkat anti pencurian. Yang F. Fitur yang menambah kenyamanan dalam distribusi, penanganan, penjualan, tampilan, pembukaan, kembali penutup, penggunaan, dan digunakan kembali. Yang G. Kemasan dan label dapat digunakan oleh pemasar untuk mendorong calon pembeli untuk membeli produk. Jenis-jenis kemasan. Berdasarkan struktur isi, kemasan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu A. Kemasan primer, yaitu kemasan langsung mewadahi bahan pangan, dalam kurung sini ada kaleng susu, botol minuman, dan lain-lain. Yang B. Kemasan sekunder, yaitu kemasan yang berfungsi utamanya melindungi kelompok kemasan lainnya, seperti misalnya kotak karton untuk wadah kaleng susu, kotak kayu untuk wadah buah-buahan yang dibungkus, dan sebagainya. Yang C. Kemasan tersier dan kuarter, yaitu kemasan yang diperlukan untuk menyimpan pengiriman atau identifikasi. Kemasan tersier umumnya digunakan sebagai pelindung selama pengangkutan. Berdasarkan frekuensi pemakaiannya, kemasan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu kemasan sekali pakai atau disposable, yaitu kemasan yang langsung dibuang setelah 1 kali pakai, contohnya bungkus plastik, bungkus permen, bungkus daun, karton, dus, makanan kaleng. Yang B. Kemasan yang dapat dipakai berulang kali, multi-trip. Kemasan jenis ini umumnya tidak dibuang oleh konsumen, akan tapi dikembalikan lagi pada agen penjual untuk kemudian dimanfaatkan ulang oleh pabrik, contohnya botol minuman dan botol kecap. Yang C. Kemasan yang tidak dibuang, semi-disposable. Kemasan ini biasanya digunakan untuk kepentingan lain di rumah konsumen setelah dipakai, contohnya kaleng biskuit, kaleng susu, dan berbagai jenis botol. Berdasarkan tingkat kesiapan pakai, kemasan dibagi menjadi 2 jenis, yaitu A. Kemasan siap pakai, yaitu kemasan bahan kemas yang siap untuk diisi dengan bentuk yang telah sempurna sejak keluar dari pabrik, contohnya adalah wadah botol, wadah kaleng, dan sebagainya.
Yang B, kemasan siap dirakit, yaitu kemasan yang masih memerlukan tahap perakitan sebelum pengisian. Misalnya kaleng dalam bentuk lempengan dan silinder fleksibel. Wadah yang terbuat dari kertas, foil, atau plastik. Berikut tahapan desain prototipe produk, ya. Bisa dilihat dari fase 0, fase pertama, kedua, ketiga, keempat, dan sampai yang terakhir peluncuran produk. Ya, silakan dilihat. Demikian materi yang dapat kita pelajari bersama, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.